Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ummahat, para akhwat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dosa-dosa yang terkhususkan pada para wanita yang kebanyakannya adalah dosa-dosa besar yang hendaknya para wanita menghindar darinya. Siapa yang berhasil menghindarkan dirinya dari dosa-dosa besar, maka niscaya dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berusaha menghindarkan diri dari dosa besar maupun dosa kecil semaksimal mungkin. Karena dosa-dosa kecil kalau terkumpul, terakumulasi juga membinasakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub." Waspadalah kalian dari dosa-dosa yang kalian remehkan. Ya. Fa innahunna idza ijtama'na 'inda ar-rajul yuhliknahu. Kalau sudah terkumpul pada seseorang terakumulasi, maka akan membinasakan. Tapi bagaimanapun dosa-dosa kecil, namanya juga dosa kecil. Tidak ada bandingan dengan dosa-dosa besar. Siapa yang bisa berhasil menghindarkan diri dosa-dosa besar, maka niscaya dosa-dosa kecilnya akan diampuni, meskipun dia tidak bertobat dari dosa-dosa kecil tersebut. Karena kalau kita harus bertobat dari dosa-dosa kecil, kita sering lalai. Terlalu banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan dan kadang kita lalai untuk beristighfar darinya. Tapi kalau kita bertahan menjauhkan diri dosa-dosa besar, niscaya dosa-dosa kecil tersebut akan terampuni. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Jika kalian menghindarkan diri dari dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka niscaya kami akan menggugurkan dosa-dosa kalian, itu dosa-dosa kecil. Kemudian wa nudkhilukum mudkhalan karima, kami akan masukkan kalian dalam surga yang mulia. Ya, ini di sini keutamaan meninggalkan dosa besar, dosa-dosa kecil terampuni dan dijamin surga. Sebagaimana Allah juga sebutkan tadi dalam surat An-Nisa, demikian juga dalam surat An-Najm Allah berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Dan orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan kecil, perbuatan keji, dan orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil yang tidak bisa dihindari. Ada dosa-dosa kecil yang tidak bisa kita hindari. Allah mengatakan, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sungguhnya Rabb kalian atau Rabbmu ampunannya sangat luas. Yaitu siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang terjerumus dalam dosa besar, maka dia terancam dengan neraka jahanam. Setiap orang terjerumus dalam dosa besar, maka dia terancam dengan neraka jahanam. Dan kita tahu Allah menyuruh kita untuk takut kepada neraka. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian kepada neraka, jagalah diri kalian dari neraka jahanam. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia dan batu. Maksudnya apa? Manusia kalau dimasukkan dalam neraka, dia dibakar oleh api neraka dan dia juga terbakar. Dia juga terbakar membakar yang lainnya. Seperti kayu, kalau kita masukkan dalam api, maka dia terbakar dan dia juga mengeluarkan api. Sehingga bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. Kalau di dunia ada namanya batu bara, itu bahan bakar, maka di neraka ada batu yang lain yang lebih dahsyat panasnya. Dan Allah sebutkan bahwasanya neraka, ya, kalau melihat orang-orang yang hendak masuk di dalamnya, maka dia pun geram, ya. Kata Allah, "Idza ra'athum mim makanin ba'idin sami'u laha taghayyudhan wa zafira," dalam surat Al-Furqan. Idza ra'athum mim makanin ba'idin. Kalau neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, jadi orang-orang yang masuk neraka sebelum masuk dilihat oleh neraka dari jauh. Kata Allah,
jika neraka melihat mereka, sami'u laha taghayyudha wa zafira, maka mereka dari kejauhan sudah mendengar kemarahan neraka, suara geram neraka, ya. Itu neraka ingin segera melahap mereka. Bahkan dalam surat Al-Mulk kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, takadu tamayyazu minal ghaiz. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka lepas. Itu ketika ada orang dimasukkan, dia hampir lepas, ingin segera melahap. Belum sampai ingin segera dia lahap. Ya, takadu tamayyazu, hampir-hampir dia lepas minal ghaiz, karena saking marahnya, saking murkanya. Oleh karenanya neraka menanti para penghuninya. Sebagaimana kalau kita bilang surga merindukan penghuninya, maka neraka juga menanti orang-orang yang akan masuk di dalamnya. Waliyadzubillah. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas beberapa dosa yang merupakan dosa-dosa khusus wanita dalam rangka untuk kita jauhi, ya. Karena sebagian orang terjerumus dalam dosa-dosa tersebut karena tidak tahu, tidak tahu. Ya, maka kita perlu mengenali dosa-dosa tersebut untuk kita hindari. Sebagaimana perkataan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tapi untuk menghindarinya. Faman lam ya'lifi syarra minal khair yaqa' fihi. Siapa yang tidak mengenal keburukan, hanya mengenal kebaikan-kebaikan saja, maka bisa jadi terjerumus dalam keburukan tersebut. Maka di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengenalkan yang baik-baik saja, amal-amal soleh, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan akan amal-amal yang buruk, sehingga seorang bisa termotivasi melakukan amal soleh dan berusaha untuk menghindar amal-amal yang buruk. Kalau dia tidak mengenal amal-amal yang buruk, bagaimana dia bisa menghindari amal buruk tersebut? Seorang penyair juga berkata, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang bisa menghindar dari sesuatu yang dia tidak tahu apa sesuatu tersebut. Ya, maka untuk menghindari sesuatu dia harus mengenali sesuatu itu apa supaya bisa dia hindari. Nah, kalau kita ingin menghindari dosa-dosa besar, kita harus tahu dosa-dosa besar itu apa saja untuk kita hindari. Semoga ibu-ibu siap untuk mendengarkan tentang dosa-dosa besar tersebut. Siap ibu-ibu? Dicatat, dihayati, ya. Dan berdoa kepada Allah semoga bisa menghindarkan diri dari dosa-dosa tersebut. Saya akan bacakan sebagian dosa-dosa tersebut. Tentu ini dosa yang sering disebutkan oleh para ustadz, dan saya juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. Dan semoga ibu-ibu juga tidak bosan untuk mendengar, ya. Karena ibu-ibu diingatkan selalu tentang dosa ini, yaitu dosa yang pertama adalah tidak berterima kasih kepada suami. Ketika Rasulullah SAW sedang sholat Id, maka Rasulullah SAW pun sengaja berkhutbah maju ke depan kepada para wanita di majelis ibu-ibu bersama Bilal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah. Fa inna kunna aktsar hatabi jahannam. Karena sungguhnya kalian banyak penghuni neraka jahannam. Maka ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, 5, kenapa bisa demikian? Banyak wanita penghuni neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurnal ashir. Karena kalian suka kufur kepada suami. Kufur di sini maksudnya ingkar terhadap kebaikan suami. Takfurnal ashir, tidak tahu berterima kasih. Wa tukthirnal la'nah, dan kalian suka mengumpat. Kemudian wa syaka, kalian suka berkeluh kesah. Dalam sebagian riwayat, wa tusawwifnal khair, dan kalian suka menunda-nunda kebaikan. Dalam satu hadis ini Rasulullah mengingatkan bahwasanya banyak wanita penghuni neraka jahanam, dan sebabnya di antaranya karena salah berinteraksi dengan suami, ya. Salah berinteraksi dengan suami. Sehingga Rasulullah SAW menyuruh para wanita untuk bersedekah, karena di antara cara untuk selamat dari neraka adalah dengan banyak bersedekah. Maka ketika itu para wanita pun, para sahabiat pun melepaskan anting mereka, melepaskan cincin mereka, lantas mereka lemparkan ke Bilal untuk bersedekah demi selamat dari neraka jahanam. Maka ketika sang wanita bertanya, 5 ya Rasulullah, kenapa wanita banyak masuk neraka? Jawaban Rasulullah, li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian suka
kufur kepada suami, maksudnya ingkar pada kebaikan suami, ingkar kepada kebaikan suami. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW contohkan, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kalau salah seorang dari kalian, wahai suami, berbuat baik kepada istrinya setahun penuh, kemudian sang istri melihat suaminya melakukan satu kesalahan, maka dia langsung komentar, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali darimu. Ini contoh seorang istri lupa dengan kebaikan apa? Suami. Ingkar dengan kebaikan suami. Maka ibu-ibu hati-hati. Apapun dilakukan oleh suami kesalahan dan suami pasti melakukan kesalahan, maka hindari lafal-lafal yang menunjukkan pengingkaran terhadap kebaikan suami. Seperti mengatakan kamu tidak pernah mencintaiku. Contoh, gimana tidak pernah cinta? Anak sudah 7 enggak pernah cinta gimana? Dari mana datang anak tersebut kalau tanpa apa? Cinta. Kamu tidak pernah sayang kepadaku. Tidak pernah, subhanallah. Gimana tidak pernah sayang? Kamu udah berat badanmu sudah naik, itu berarti sayang. Kalau enggak sayang enggak dikasih makan ya. Artinya terkadang ucapan-ucapan yang mengingkari seluruh kebaikan. Kamu selalu membela ibumu. Menduakan aku, menomorsatukan ibumu. Padahal tidak, padahal sesekali saja. Tapi sebagian wanita kalau sudah bikin komentar, luar biasa ya. Melupakan seluruh kebaikan suami. Nah ini diantara wanita, ada yang memang seperti itu ya. Suka melupakan kebaikan suami, tapi kalau keburukan suami, hafalannya kuat. Mas, kamu pernah begini. Waktu itu kamu begini. Kamu pernah begini. Dia ingat semuanya, Masya Allah. Masnya jadi lupa, jadi dia ingat. Satu-satu. Jadi, begitulah sebagian wanita hafalannya apa? Kuat. Hafalan keburukan. Tapi kalau baikan, dia lupakan. Maka ini kelihatannya sepele ibu-ibu. Tapi hati-hati. Ini salah satu sebab seorang wanita masuk neraka Jahannam. Masuk neraka Jahannam. Ya. Maka ketika suami melakukan kesalahan, ingat kebaikan-kebaikannya. Ingat kebaikan-kebaikannya. Rasulullah menyampaikan nasihat kepada laki, la yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar. Janganlah seorang lelaki mukmin membenci seorang wanita mukmin, itu istrinya. Kalau ada perangai istrinya yang dia tidak sukai, maka dia ingat-ingat perangai istrinya yang lain. Pasti ada perangai yang lain yang baik. Ya. Sebaliknya juga demikian, janganlah seorang wanita mukminah membenci suaminya yang mukmin. Kalau ada perangai suaminya yang kurang baik, pasti ada kebaikan yang lain. Pasti ada kebaikan, enggak mungkin enggak ada, pasti ada. Maka peras otak untuk berpikir, suami saya yang begini, suami saya yang begini, dulu begini. Ingat semua kebaikan-kebaikannya sehingga kita tidak jadi mengungkapkan ungkapan yang berbahaya tersebut. Jadi kalau ada wanita bilang kamu tidak pernah sayang sama sekali, ini langsung ungkapan yang membuat neraka merindukannya. Ngeri. Kamu tidak pernah. Padahal sering. Cuma sesekali suami salah. Ya kalau mau salahkan, Mas, kenapa kamu begini? Bicara yang sekarang, jangan bilang kamu tidak pernah. Itu namanya mengingkari kebaikan-kebaikan apa? Suami. Mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Orang kalau ingat kebaikan suami, ibu-ibu, kira-kira dia akan baik enggak sama orang yang baik sama dia? Tentu baik. Siapapun orang berbuat baik sama kita, kalau kita ingat jasanya, kita pasti enggak enakan sama dia, kita pasti ngalah sama dia. Orang ini baik sama saya. Orang ini baik sama saya. Ya. Terkadang suami ingat kebaikan istri. Kalau suami yang soleh, wah istri saya dulu, kalau saya sakit dia yang merawat, dia yang mengandung anak-anak saya, dia bertarung dengan maut ketika melahirkan anak-anak saya. Dia yang dulu hidup susah dengan saya. Ketika istri melakukan kesalahan, suami mengalah. Karena suami ingat apa? Kebaikan apa? Istri. Karena demikian kalau kita ingat jasa orang, kita akan lebih mudah mengalah dengan dia. Kita lebih mudah hormat sama dia karena dia punya jasa sama kita. Yang menjadi masalah perempuan sering lupa, makanya buktinya membangkang, angkat suara, bentak-bentak, perintah, kayak perintah atasan kepada bawahan. Bahkan terkadang perintah suami seperti perintah majikan kepada babu. Tidak ada kehormatan sama sekali. Ada seorang suami kasih sesuatu pada istrinya. Ini, mam ini mam. Mas, di depan orang kan
Itu namanya tidak menghargai sama sekali. Kalau dia menghargai suaminya, oh jangan sekarang mas, harusnya kan gitu. Apalagi orang Jawa kan halus-halus kan. Iya. Harusnya, tapi kalau langsung dilempar gini lah, itu tidak ada. Kalau dia hormat sama suaminya, kalau dia sadar akan kebaikan suaminya, mustahil dia melakukan demikian. Ketika dia kasar, dia angkat suara, dia seperti sama suaminya, berarti dia lupa dengan kebaikan apa? Suaminya. Logis atau tidak ibu-ibu perkataan saya? Nah. Ya. Kita kalau angkat suara, bantah suami, bentak suami, berarti kita tidak ingat dengan apa? Kebaikannya. Kalau kita kebaikan enggak mungkin demikian. Enggak mungkin demikian. Maka ingat, di antara dosa yang paling banyak masukkan wanita dalam neraka adalah ingkar terhadap kebaikan suami. Kemudian dalam hadis yang sama, ini yang pertama Rasulullah mengatakan wa tukthirna syakah, yaitu kalian suka banyak mengeluh, Keluhan di sini yang pertama adalah mengeluh kepada suami, ya. Mengeluh kepada suami, ini gini, sedikit-sedikit begini. Ibu mungkin boleh mengeluh kalau suami malas-malasan, kalau suami tidur-tiduran, tidak ada usaha. Tapi kalau ibu sudah lihat suami berusaha, keluar pagi, pulang sore, pulang malam, dia sudah rajin ibadah, tapi rezeki cuma mungkin segitu, Allah takdirkan segitu, maka ibu tidak berhak untuk mengeluh. Tidak berhak untuk mengeluh. Ibu yang harusnya sabar untuk tinggal berhidup sama dia seperti itu, bukan mengeluh. Kecuali kalau suami malas-malasan, ya silakan mengeluh. Kamu punya kewajiban ngurus saya, ngurus anak. Kamu kewajiban kasih makan saya, nafkahi saya dan anak-anak. Tapi kalau suami sudah bekerja, sudah berusaha, mengeluh terus, maka ini tidak boleh. Ya, sudah kita jelaskan bagaimana para sahabiat membantu suami mereka dan mereka tidak mengeluh. Lihatlah bagaimana Fatimah radhiyallahu anha membantu Ali bin Abi Thalib sampai ikut menggiling gandum sampai tangannya kapalan dan dia pun tidak mengeluh kepada suaminya. Lihatlah bagaimana Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha membantu suaminya Zubair bin Awam sampai harus berjalan 4 kilo memikul biji-biji korma, dia tumbukin biji-biji korma untuk memberi makan kuda, ngurus kuda suaminya. Dan dia tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Ya, kalau suami berada, alhamdulillah. Kalau suami sudah berusaha kemudian dalam kondisi ekonomi susah, kita harusnya bersabar menyemangati suami, bukan mengeluh. Suami udah pusing, kita tambah lagi apa? Pusingnya. Di kantor diomelin bos, di rumah diomelin apa? Nenek sihir. Nenek ngomel melulu. Ya. Sampai katanya ada orang Jawa cerita sampai ada suaminya jengkel sama istrinya, dia bilang apa mas? Babon, ada babon di rumah. Apa? Babon tadinya apa? Ayam betina. Ayam betina. Babon. Saking jengkel sama istrinya, istri dinamakan apa? Babon. Ya. Maka ibu-ibu jangan suka mengeluh, sabar. Bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam ketika menjenguk siapa? Putranya Ismail. Ketika Ismail menikah dengan seorang wanita, kemudian Ibrahim nengok anaknya, kemudian Ismail alaihissalam lagi tidak di rumah, maka ketemu dengan mantunya. Maka dia bertanya, bagaimana kehidupanmu? Maka istri Ismail alaihissalam mengeluh. Nahnu fi syarr, kami dalam kondisi buruk. Nahnu fi dhiq, kami dalam kondisi sempit. Mengeluh tentang kondisi ekonominya. Maka Ibrahim berkata, kalau suamimu datang, sampaikan salam dariku dan suruh dia ganti pijakan pintu. Akhirnya Ismail datang, Ismail berkata, tadi ada siapa? Ada seorang gini-gini. Dia kirim salam buatmu dan dia sampaikan bahwasanya engkau hendaknya mengganti pijakan pintu. Kata dia, engkau adalah pijakan pintunya, maka ilhaqi bi ahli, pulanglah ke rumah orang tuamu. Wanita yang seperti ini yang suka mengeluh, ini menzalimi suaminya. Suaminya sudah setengah mati. Saya berbicara suami yang berusaha. Kalau tidak berusaha, silakan ibu ngomel, itu hak ibu. Karena berhak minta apa? Minta nafkah. Tapi kalau dia berusaha, dia ada penghasilan, ya secukupnya, ya kita harusnya sabar. Akhirnya Ismail menikah lagi dengan wanita yang lain, wanita yang sabar. Ya, maka kemudian Ibrahim datang, jenguk lagi Ismail, ternyata Ismail tidak ada, maka dia bertanya kepada mantunya yang lain. Dia bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Maka istri yang baru ini memuji. Nahnu fi sa'ah, kami dalam kondisi lapang, kami dalam kondisi nyaman.
Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim berkata, kalau suamimu datang yaitu Ismail, sampaikan tsabbit atabata babik, suruh dia mempertahankan pijakan pintunya. Atabah itu suatu pijakan di bawah ya. Di bawah pintu, ditaruh di bawah pintu supaya untuk pijakan dan tidak kemasukan hewan-hewan. Maka ketika Ismail datang, Ismail tanya, tadi ada siapa? Maka dikatakan tadi ada seorang begini-begini. Ternyata itu Ibrahim ayahnya. Apa wasiat? Katanya engkau disuruh untuk mempertahankan pijakan pintu. Taib, kita perhatikan wanita pertama, wanita kedua hidup dalam suasana ekonomi yang sama. Wanita pertama suaminya siapa tadi? Ismail. Ekonominya sama. Wanita kedua hidup dengan suami yang sama, Ismail. Tetapi bagaimana dua sikap wanita memiliki sikap yang berbeda. Wanita pertama mengeluh. Padahal ekonominya begitu-begitu juga. Akhirnya dicerai oleh siapa? Ismail. Wanita kedua ekonominya tidak berubah. Bukan berarti Ismail tambah kaya, enggak. Tapi cara pandang dia lain. Dia sabar. Dia memandang ini suatu kenikmatan, ini suatu ujian. Maka yang pertama disuruh cerai, yang kedua suruh dipertahankan. Kalau ada laki-laki datang sama Ustaz, istri saya gini ngeluh, gini terus. Gimana Ustaz? Saya ganti galang pintu? Enggak itu. Itu kalau Ismail, kau bukan Ismail, paham? Maksud saya wanita kalau suka ngeluh itu mengesalkan, paham? Menjengkelkan, bikin suami cepat mati, cepat tua. Iya. Ngomel melulu, ya. Ngomel melulu. Ngeluh melulu, tidak pernah ridho, tidak pernah qanaah. Suami begini menderita, ya. Kolesterolnya cepat naik, gulanya cepat naik, jantungnya lebih cepat berdetak, akhirnya cepat bertemu dengan Rabbul Alamin. Oleh karenanya wanita yang seperti ini menjadikan suaminya dalam penderitaan yang berkesinambungan. Benar atau tidak ibu? Benar. Coba ibu kalau di rumah ngomel melulu sehari 3 kali. Suami menderita bertahun-tahun sama ibu. Dia mengalami penderitaan yang berkesinambungan. Kira-kira zalim enggak wanita seperti ini? Zalim. Kecuali suaminya malas. Saya bilang tadi, kecuali suaminya malas. Silakan ngomelin dia. Ini suaminya rajin, semangat, ibadah juga oke. Namanya Allah belum mentakdirkan. Kalau tidak kuat ya silakan minta cerai kalau mau. Kalau bertahan ya sabar. Sabar dengan apa? Suami. Di balik kesulitan-kesulitan hidup tersebut tentu banyak pahala-pahala yang diraih. Bukankah di antara sabda Nabi di hari kiamat kelak, yawadu ahlul afiyah, kata Nabi SAW, orang yang di dunia dulu nyaman hidupnya, tatkala melihat thawab li ahlil bala, Allah memberikan pahala yang besar kepada orang yang selalu dalam kondisi menderita. Maka orang yang nyaman dulu di dunia berkata, berangan-angan, lau kanat juluduhum qurridat bil maqarid. Mereka berangan-angan seandainya di dunia dulu kulit kami digunting-gunting dengan gunting besi. Kenapa? Karena mereka tahu di balik penderitaan, di balik kesusahan hidup pahalanya sangat apa? Sangat besar, sangat besar. Ya kita bukannya kita ingin menderita, tidak ibu. Maksudnya tapi kalau Allah takdirkan kita menderita, maka kita bersabar. Dan ingat, ukuran nafkah, kata para ulama, apa ukuran nafkah seorang suami kepada istri? Bukan sesuai dengan keinginan istri, enggak, tapi sesuai dengan kondisi suami. Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah, dalam surat At-Talaq. Kata Allah liyunfiq, saya enggak hafal nomor-nomornya, nanti cari sendiri nomornya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, sungguhnya orang yang diberi kelapangan harta hendaknya dia berinfak dengan kelapangannya. Jadi kalau ada suami kaya raya pelit ya boleh protes. Karena Allah menyuruh orang yang hartanya lapang hendaknya berinfak dengan kelapangan hartanya. Tetapi wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang ternyata rezekinya sempit, falyunfiq mimma atahu Allah, maka dia berinfak sesuai dengan kelapangannya. Ya. Suami dulu mungkin ketika harta lapang tiap hari mungkin makan ayam kambing. Terus ketika miskin ya sudah tempe tahu. Kecap manis asin. Ya kita harus bersabar. Karena ukuran kewajiban suami memberi nafkah bukan kembali kepada keinginan istri, bukan. Tapi kembali kepada kondisi ekonomi apa?
suami. Apa tugas istri? Bersabar. Bersabar. Maka maksud saya ibu jangan suka ngeluh. Ibu suka ngeluh itu membuat suami apa? Menderita. Sampai ada sebagian suami bunuh diri karena suami istrinya suka apa? Ngomel. Bahlul suaminya, cuma ya begitu, bunuh diri. Dia jengkel, dia tulis surat, istri saya kamu begini-begini, kemudian dia bunuh diri, subhanallah. Padahal kan gampang, tinggal kawin lagi, ceraikan bisa sebenarnya. Cuma karena mungkin saking cintanya tidak kuat lepas, akhirnya dia bunuh diri. Maka jangan sampai ibu-ibu membuat suami bunuh diri. Hati-hati ibu-ibu ya. Taib. Di antara mengeluh yang dilarang adalah mengeluhkan kondisi keluarga kepada orang lain. Mengeluh. Cerita sama ibu yang satu, suami saya begini, cerita sama. Ngeluh, meluluh. Mengeluh. Ya. Rasulullah sudah sebut dalam hadis, orang yang jika ditimpa faqr, ditimpa penderitaan, kemudian dia keluhkan kepada manusia, hampir-hampir tidak ada solusi. Tapi kalau dia sampaikan kepada Allah, Allah akan kasih apa? Solusi. Ibu belajar kalau ada masalah bangun malam, bangun tangan nangis. Insya Allah ada solusi. Belajar seperti itu. Jangan sedikit ada masalah, ngomong sama tetangga. Sedikit ada masalah, telepon sama kakak adik. Sedikit masalah, lapor sama mama dan bapak. Akhirnya satu keluarga semua menyerang suami. Kasihan. Oleh karenanya jangan suka mengeluh. Di antara, saya ulangi, di antara dosa besar yang menyebabkan wanita terjerumus dalam neraka jahanam tadi lupa dengan kebaikan apa? Suami. Yang kedua suka apa? Suka mengeluh. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak demikian. Baik. Di antara sifat wanita yang juga mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang tidak sabar ketika terkena musibah. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, "An-naihatu idza lam ta'tub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Sungguhnya an-naihah itu wanita yang meratap, menangis dengan teriak-teriak, meratapi orang yang meninggal, mungkin anaknya meninggal, mungkin suaminya meninggal, mungkin kakaknya meninggal, mungkin ibunya meninggal, mungkin kawannya meninggal. Kemudian dia meratap. Kata Nabi, kalau dia tidak bertobat sebelum dia meninggal dari perbuatan ratapannya tersebut, maka dia akan dibagi pada hari kiamat kelak, kemudian disiksa, diberikan pakaian yang terbuat dari tembaga yang panas atau cairan logam yang panas, dan diberikan juga pakaian yang menimbulkan gatal yang luar biasa pada tubuhnya. Ya. Ini salah satu hukuman bagi wanita yang suka meratap. Apakah lelaki juga kalau meratap dihukum dengan hukum ini? Jawaban iya. Tetapi Rasulullah menggunakan lafal an-naihatu, wanita yang meratap, karena dosa ini biasanya dilakukan oleh apa? Wanita. Lelaki biasanya kuat bertahan menghadapi ujian, biasanya yang tidak kuat adalah apa? Wanita. Ya, maka seorang wanita belajar untuk menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana contoh Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika putranya meninggal, Abu Umair, maka justru suaminya yang kurang sabar, dia malah lebih sabar. Dalam hadis yang sahih, ketika Abu Umair putranya yang masih kecil, mungkin sekitar usia 4 tahun atau 5 tahun sakit, maka bapaknya itu suaminya Ummu Sulaim yang bernama Abu Talha radhiyallahu anhu sering bertanya, karena ini anak mereka satu-satunya, bagaimana anak kita? Bagaimana anak kita? Sampai akhirnya anaknya sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka Ummu Sulaim segera memandikan, mengkafankan, ya, dan menyiapkan dirinya untuk menjelaskan kepada suaminya. Akhirnya suaminya datang. Dia tahu suaminya sangat sayang kepada putranya. Dia bertanya, bagaimana anak kita? Maka Ummu Sulaim berkata, lebih tenang daripada sebelumnya. Lebih tenang daripada sebelumnya. Maka suaminya menyangka bahwasanya anaknya sembuh atau lebih sehat. Ternyata lebih tenang, maksudnya sudah meninggal apa? Dunia. Maka Ummu Sulaim segera masakkan makanan yang enak sehingga suaminya segera makan dengan lahap, kemudian dia segera berhias dengan pakaian yang indah sampai suaminya berhasrat, akhirnya dia gauli istrinya tersebut. Abu Talha menggauli istrinya. Setelah itu baru dia kabarkan, setelah suaminya hilang syahwat perutnya dan
hilang juga, sudah tersalurkan syahwat kemaluannya, maka dia bilang bahwasanya putra kita sudah meninggal dunia. Tapi apa dia sampaikan? Dia bilang, perhatikan, wahai suamiku, bagaimana menurutmu jika ada orang menitipkan suatu barang, kemudian yang dititipkan menggunakan barang tersebut, kemudian akhirnya orang yang menitipkan barang tadi suatu hari meminta kembali barangnya. Apakah yang dititipkan berhak menolak? Tentunya tidak berhak. Oh, itu barang sudah diuntungkan dia dititipkan dan bisa dia gunakan. Ketika mau diambil kembali hendaknya tidak boleh menolak. Maka kemudian Ummu Salamah berkata, demikianlah putra kita juga titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki putra kita lebih tahu yang terbaik bagi putra kita. Ini wanita, saya baca hadis ini menakjubkan Ummu Sulaim. Karena yang lebih tidak sabar adalah suaminya. Sehingga perlu disabarkan oleh apa? Istrinya. Banyakan wanita sebaliknya tidak sabar, justru suaminya yang menyabarkannya. Maka ibu-ibu perlu beriman dengan takdir, dengan iman yang benar. Sehingga kalau terkena musibah, sabar. Maka kalau terkena musibah, jangan lupa langsung mengatakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah, ini semua takdir Allah. Kalau kena musibah, jangan lupa segera mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau terkena musibah, jangan lupa langsung mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Sebagian wanita tidak terkena musibah maka dia meronta-ronta. Sudah meronta-ronta kemudian boneka anaknya dia taruh di depan kamarnya tiap hari dia lihat. Apa enggak nangis terus-menerus. Ya. Justru dia membuat dirinya mengingat kesedihan melulu. Maka jika wanita tidak sabar dengan musibah kemudian dia robek-robek bajunya, dia meronta-ronta, teriak-teriak, wanita ini kalau tidak bertobat maka akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Maka belajar untuk menerima takdir Allah. Setiap kita terkena musibah, latihan. Kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada piring pecah, bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, apalagi cuma piring. Ya. Ada anak jatuh, berdarah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika ada musibah lebih besar, kita mudah sabar dan tidak meronta-ronta. Karena di antara dosa besar adalah meronta-ronta ketika ada yang meninggal dengan meratapi, maka itu dosa besar. Taib. Di antara dosa yang dilakukan oleh para wanita, dan ini juga terkait dengan interaksi dengan suami, saya rasa juga ibu-ibu sudah sangat tahu, saya hanya sekedar mengingatkan, yaitu menolak ajakan suami. Idza batatil mar'atu hajiratan firasha jauziha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang wanita tidur dalam kondisi menjauhi tempat tidur suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Dia tidak mau tidur dengan suaminya, dia tidur di kamar yang lain misalnya. Ya. Saya tahu ada satu keluarga seperti itu. Suaminya punya kamar sendiri, istrinya punya kamar sendiri. Ini apa suami seperti ini, rumah tangga seperti ini? Ya namanya suami istri harusnya tidur bersama. Ini suaminya punya kamar sendiri, istrinya punya kamar sendiri. Lebih parah daripada itu, bertahun-tahun suaminya punya rumah sendiri, istrinya punya rumah sendiri. Ini apa seperti ini? Ini namanya rumah tangga main-main. Ya. Rumah tangga itu suami istri tidur dalam kamar yang sama. Satunya istrinya tidak mau tidur sama suaminya, tidur sama kucingnya. Waliyadzubillah. Suaminya berangan-angan jadi kucingnya. Karena istrinya tidur sama kucing melulu. Sementara suaminya suruh meluk bantal. Oleh karenanya, perbuatan seperti ini menyebabkan wanita dilaknat oleh malaikat. Dan tahukah ibu-ibu apa makna laknat? Laknat itu at-tardu an rahmatillah. Yaitu berdoa agar terjauhkan dari rahmat Allah. Bagaimana seorang wanita dilaknat, dijauhkan oleh dari rahmat Allah sampai pagi hari. Sama halnya seperti kalau diajak untuk bergaul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fabata ghadban la'anatal malaikatu hatta tusbih. Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, kemudian istrinya tidak mau tanpa ada alasan syar'i, maka malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Dalam riwayat yang lain, illal ladzi kana fis sama' sakhitan 'alaiha. Kecuali yang di langit itu Allah Subhanahu wa taala murka kepada wanita tersebut. Ibu sering dilaknat enggak? Ya ibu yang lebih tahu, saya enggak tahu. Kalau sering menolak ajakan suami,
maka ibu sering dilaknat. Maka saya khawatir wanita yang sering menolak ajakan suami, akhirnya dia jauh dari rahmat Allah, suka maksiat, sukanya duniawi terus pikirannya, nonton film-film yang enggak benar, lihat dunia pikirannya pikir akhirat. Kenapa? Karena dia terlaknat. Terlaknat apa? Terjauhkan rahmat Allah, membuat hatinya semakin jauh dari akhirat, hatinya duniawi terus. Sebabnya karena dia tidak mau memenuhi ajakan apa? Suami. Ibu-ibu kasihan sama suami itu sudah banyak ujiannya di luar sana. Ya. Tiap hari lihat perempuan cantik-cantik di luar sana ya. Sampai di rumah lihat nenek lampir. Di luar sana dia sudah ya tergoda, maka ibu-ibu harusnya memahami hal tersebut ya. Kalau zaman dahulu Nabi menyebutkan jika seorang melihat wanita maka datangilah kepada istrinya. Maka apa hasrat yang dia inginkan bisa dia lampiaskan ya. Apalagi zaman sekarang. Ya. Maka meskipun suami sudah berusaha menundukkan pandangan, ya namanya syahwat datang kapan saja. Maka kalau seorang suami mengajak istrinya berhubungan, kapan saja itu hak suami. Ya. Allah mengatakan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian sawaladang bagi kalian, datangilah istri-istri kalian kapan saja dan bagaimanapun caranya, terserah suami. Hati-hati ibu-ibu kalau ternyata suami sudah tidak berhasrat sama ibu-ibu. Nah ini biasanya ada apa-apa di balik ini. Entah dia bermaksiat, entah dia punya selingkuhan, entah dan yang lainnya. Saya pernah didatangi oleh seorang wanita dengan keluarganya, datang. Kemudian dia mengeluh, dia bilang, Ustadz sudah setahun apa setahun setengah suami saya tidak mendatangi saya. Tapi kita enggak ada masalah. Saya bilang mustahil. Laki-laki normal enggak mungkin. Enggak mungkin dia begitu. Kalau dia normal ya. Kecuali dia pasti bermaksiat. Bermaksiat. Ternyata benar. Ternyata dia sudah punya hubungan sama wanita lain. Dia merasa nyaman dengan wanita lain. Ya. Maka di antara yang membuat lelaki akhirnya berpikiran macam-macam dan mulai datang setan untuk membuat dia bermaksiat di luar ketika dia tidak mendapatkan hasratnya tersalurkan di rumahnya. Lelaki kalau hasratnya tidak tersalurkan, maka dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia emosian, pikirannya macam-macam. Ya, pikiran macam-macam. Kemarin ada kawan cerita, ya. Ini cerita, saya cuma cerita ibu-ibu ya. Istrinya sakit 2 bulan. Sehingga dia tidak bisa menggauli istrinya. Sakit parah. Sampai dia keluar rumah, dia lihat nenek-nenek, kemudian dia berhasrat. Dia bilang sama istrinya, saya takut mama, saya takut mami, takut. Karena saya sudah enggak kuat, sampai saya lihat nenek-nenek pun saya apa? Artinya sudah bahaya yang dia alami. Ya, sebagian lelaki seperti itu, dia punya hasrat. Oleh karenanya, mungkin ibu tidak seperti lelaki. Lelaki itu lihat sedikit aja bisa berhasrat, lihat jempol aja bisa apa? Ya. Oleh karenanya kalau lelaki lagi hasrat sama ibu, berarti dia sayang sama ibu. Ya. Maka dilayani. Jangan malah, mas ini macam-macam aja. Mas itu aja. Kalau dia ingin berhubungan, harus dilayani. Kecuali ibu mungkin lagi sakit, mau mati ya mungkin ya. Kalau masih ada energi, masih kuat. Ya. Jangan bilang belum ada mood, Ustaz. Ada mood bukan alasan. Ya. Bilang suami timbulkan mood saya, tapi bukan berarti kalau enggak mood enggak mau melayani. Ya. Meskipun sedang haid, ya, kalau bisa melayani, yang penting bukan di kemaluan dengan cara yang lain. Rasulullah SAW dulu menggauli Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah sedang haid. Rasulullah SAW kata Aisyah, "Fayamuruni fa'attaziru, fayubashiruni wa ana haid." Aku sedang haid, maka Rasulullah SAW menyuruh aku memakai sarung untuk menutup bagian bawah. Lantas dia mencumbuiku sementara aku dalam kondisi apa? Haid. Jadi bukan alasan lagi haid, mas. Nanti minggu depan absen dulu, ya, nggak bisa. Kalau dia enggak dipenuhi hasratnya, dia pikirnya macam-macam. Setan akan datang, ibu-ibu. Kasihan. Saya maksudnya jangan menganalogikan laki-laki dengan perempuan. Perempuan itu hebat-hebat. Tinggal sama suaminya saya berbulan, dia mungkin kuat. Laki-laki tidak demikian. Laki-laki itu hasratnya mudah untuk bergejolak. Oleh karenanya kalau dia lagi ingin sama ibu-ibu, jangan ditunda-tunda. Karena kalau ibu tunda tanpa alasan, ibu-ibu dilaknat oleh apa? Malaikat. Dan saya bilang tadi efeknya dilaknat apa? Jadi malas ibadah, jadi duniawi, senangnya mungkin nonton sinetron, senangnya lihat barang-barang branded melulu,
lupa baca Al-Quran. Kenapa? Ternyata ibu sudah terlaknat, terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah ibu-ibu siap tempur setiap saat? Insyaallah. Pahala ibu-ibu, dapat pahala. Tapi yang berikutnya, di antara dosa besar yang disebutkan tentunya, insyaallah ini jauh dari ibu-ibu sekalian, yaitu zina, ya, selingkuh, zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di alam barzah, ya, ada semacam tanur, yaitu yang di bawahnya lebar, dalamnya kecil, ada api dinyalakan dari bawahnya, kemudian di situ dikumpulkan zunat dan azawani, para pezina lelaki, para pezina wanita dikumpulkan kemudian dibakar dalam tanur, dalam tungku yang seperti itu. Itu baru azab di alam barzakh dan dilakukan demikian sampai hari kiamat. Ini baru azab muqaddimah. Maka berhati-hati jangan sampai berzina, selingkuh. Sekarang ini namanya syahwat, bukan hanya menyerang laki-laki, juga wanita juga bisa saja digoda dengan syahwat. Dan banyak lelaki buaya di luar sana, ya, yang dia ingin menggoda istri orang, dan makan mungkin dia bangga bisa menggoda istri orang, atau mungkin dia hanya tertarik dengan istri orang. Maka jangan ada yang merasa aman. Meskipun ibu-ibu bercadar, hati-hati. Dan terkadang mereka tidak bisa masuk dari offline, mereka bisa masuk lewat apa? Online. Hati-hati, dikirim japri, di DM. Maka sebisa mungkin ibu-ibu jauh dari medsos itu lebih baik. Sebisa mungkin tidak punya akun itu lebih apa? Lebih baik, ya. Hidup lebih bahagia insyaallah, hidup lebih tenteram. Demi Allah, orang yang tidak sering mengikuti berita, artinya mengikuti seperlunya aja, dia akan lebih tenteram, dia akan lebih bahagia. Karena kebahagiaan letaknya di hati. Kalau di hati ini penuh dengan berita macam-macam, berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, belum lagi syahwat maksiat, maka kebahagiaan semakin hilang dari hatinya. Maka hati-hati, ya. Karena perzinahan terjadi, saya tidak berbicara kepada orang awam, bahkan kasus-kasus kita dengar dari bahkan wanita yang sudah bercadar, syaitan bisa menembus, ya. Kalau bukan dengan cara langsung, dengan cara online, ya. Waliyadzubillah, maka hati-hati ibu-ibu, jangan pernah membuka celah untuk berinteraksi dengan lelaki siapapun, ya. Kalau harus berinteraksi dengan laki-laki, maka di samping suami. Ya, sebagian wanita masya Allah melakukan misalnya jual beli. Ya, kalau memang ada tawar menawar, sebaiknya hati-hati karena ada aja orang yang menggoda. Ada yang menggoda, maka kalau dikhawatirkan berbahaya, maka hendaknya chattingan pun di samping apa? Suami. Ya. Dan kalau wanita sudah dizinai, dicampakkan. Demikianlah yang sering terjadi. Ya. Taib. Yang berikutnya. Suka mengganggu tetangga, ya, dengan lisannya, ya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qila li Rasulillah ya Rasulullah inna fulanah, ya. Ya Rasulullah, sungguhnya ummu fulan atau si fulanah, ya, suka salatnya, ya. Suka salat, suka sedekah, ya. Tusalli wa tasum, dia sering salat sunnah, taqumul lail, sering salat malam, kemudian sering puasa sunnah, kemudian wa tatasaddaq, suka bersedekah. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha, tetapi dia suka ganggu tetangganya. Padahal dia rajin salat malam, kemudian dia rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, tapi suka menyakiti apa? Tetangga dengan lisannya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini, dia di neraka jahanam. Kemudian wa dzukira anna fulanah, disebutkan ada seorang wanita yang lain, tusallil maktubah, hanya salat 5 waktu. Wa tasumu Ramadan, hanya puasa bulan Ramadan. Wa tatasaddaq bi athwarin min aqid, dan hanya bersedekah dengan beberapa potong keju atau susu yang sudah dikeringkan. Akid itu semacam susu yang sudah dipadatkan kering jadi agak asin-asin. Artinya cuma sedikit. Tetapi dia tidak pernah mengganggu tetangganya. Kata Nabi SAW, hiya fil jannah, wanita ini di surga. Maka
tetangga adalah sarana kita untuk masuk surga dan juga bisa kalau salah bertetangga bisa mengantarkan seorang kepada neraka jahanam. Dalam hidup ini kita berusaha mencari kebaikan dari sisi manapun. Ibu-ibu kan punya tetangga. Tetangga kan tidak banyak ya, paling berapa rumah sebelah kanan, berapa rumah sebelah kiri. Tetangga yang terdekat. Maka cari pahala dengan bertetangga. Bikinkan kue, kirim kue kepada mereka. Ya. Kalau pulang dari suatu kota beli oleh-oleh meskipun sederhana kasihkan kepada mereka. Itu pun ibu-ibu kan jalan-jalan mungkin setahun paling 3 kali, enggak banyak-banyak. Iya, 3 kali pun sudah terlalu banyak ya. Ya. Oleh karenanya untuk berbuat baik kepada tetangga tidak susah. Kita hanya butuh biaya sedikit, tetapi itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumah pun kita bisa bikin kue, kita bagi sedikit tetangga insyaallah menerima ya. Ya, dia tahu kita perhatian sama dia. Dengan begitu kita bisa masuk surga dengan menjadi terbaik bagi tetangga. Namun sebaliknya, kalau kita salah berinteraksi dengan tetangga, kita bisa masuk neraka jahanam. Di antaranya dengan mengganggu tetangga dengan lisan. Kita hina dia, kita rendahkan dia, kita ngerumpiin dia pada tetangga yang lain. Tetangga ngelapor, kamu dijelek-jelekan sama ibu itu. Sehingga dia tersakiti bertetangga dengan kita. Kita sering mengganggu, maka itu sebab masuk neraka jahanam. Kenapa berbuat buruk kepada tetangga? Dosanya berlipat-lipat dari berbuat buruk kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, atau makna hadisnya, mencuri dengan 10 orang, ya lebih baik daripada mencuri dari apa? Tetangga. Berzina dengan sekian banyak wanita masih lebih baik daripada berzina dengan istri apa? Tetangga. Maka kalau ngerumpi atau menggibah atau menjelek-jelekan orang lain sama-sama buruk, tapi masih lebih mending daripada menjelekkan apa? Tetangga. Tetangga punya hak istimewa. Sampai Rasulullah SAW bersabda, la yazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril alaihissalam mengingatkan aku tentang perhatian terhadap tetangga sampai aku menyangka bahwasanya tetangga akan menjadi ahli waris. Maka ibu-ibu kalau punya tetangga mulai jalin apa? Kebaikan. Datangi, kasih kue. Tidak usah banyak omong nanti repot. Bikin kue kasih. Ini cuma sedikit, ini mohon diterima ya. Assalamualaikum sudah. Ketemu salam. Kalau lebaran jangan lupa hampiri. Ya, jangan lupa untuk mengucapkan selamat lebaran. Kalau ada hadiah pulang dari luar kota belikan. Kita paling berapa sih? 10 orang sekitar. Mungkin terlalu jauh kita enggak mampu. Beli 10 hadiah. Beli gudeg Jogja 10 bungkus, bagi-bagi. Beli strudel Malang ya, bagi-bagi. Strudel apa stradel enggak tahu. Ya. Beli pancake durian bagi sedikit-sedikit, enggak usah banyak-banyak. Beli bakpia Jogja 10 bungkus kasih. Mungkin setahun 2 kali itu pun sudah memberi pengaruh kepada tetangga sehingga hubungan menjadi apa? Menjadi baik. Saya punya kawan, dia baru pindah rumah. Tetangganya sangat enggak tahu lihat dia dengan pandangan buruk. Muka masam kalau ketemu dia bingung ini saya salah apa padahal dia merasa tidak bersalah. Maka dia belikan oleh-oleh yang banyak, dia kasih tetangga tersebut, setelah itu sikapnya jadi apa? Berubah. Manusia itu suka dikasih oleh-oleh meskipun dia kaya raya. Apalagi kalau miskin ya. Kalau kaya raya dikasih hadiah pun dia senang karena semua gratisan itu menarik. Oleh karenanya ibu, jangan sampai punya masalah sama tetangga. Sekarang ibu cek, adakah saya menyakiti tetangga? Karena saya ulangi, menyakiti tetangga itu dosanya jauh lebih besar daripada menyakiti orang lain. Sampai Nabi tadi mengatakan berzina dengan banyak wanita masih lebih ringan dari berzina dengan satu wanita istri tetangga. Mencuri dari banyak orang dosa besar, sangat besar, tapi masih lebih ringan daripada mencuri barang dari rumah tetangga. Sama, ngerumpi, menjatuhkan harga martabat orang lain buruk, dosa, tapi lebih parah kalau mengganggu apa? Tetangga. Maka hati-hati jangan mengganggu tetangga dengan lisan ya. Percuma salat malamnya, percuma puasa sunnahnya tapi lisan tidak bisa dijaga. Taib di antaranya yang kelihatannya sepele termasuk dosa besar adalah menzalimi hewan. Datang hadis secara khusus tentang wanita yang masuk neraka gara-gara menzalimi kucing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dakhalat imra'atun nar fi hiratin habasatha hatta matat." Ya. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara mengekang kucing sampai mati, tidak dikasih makan. La hiya at'amatha
wala hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ard. Harusnya dikasih makan, dia tidak kasih makan dan dia pun tidak melepaskan kucing tersebut cari makan sendiri. Ini sebagian wanita suka punya kucing, suka punya hewan, tapi tidak diperhatikan. Kalau kita tidak bisa perhatikan hewan, jangan pelihara hewan, biarkan dia bahagia di luar sana. Ketemu dengan teman-temannya, ini kita ambil hewan, kita taruh ya. Kadang kita kebiri, kadang kita mandulkan, kadang kita terus kita tidak kasih makan sampai akhirnya mati, maka ini adalah bentuk zalim kepada hewan ya. Maka hati-hati jangan sampai menzalimi hewan. Hewan apa yang sering dipelihara oleh ibu-ibu? Kucing. Terus? Udah kucing aja ya. Maka apa lagi? Kelinci. Kelinci apa lagi? Mudah mati kelinci. Hati-hati. Kalau sebelum mati jadikan sate masih mending. Ya, bermanfaat tapi dibiarkan, tidak dijadikan sate sampai mati, ini saya takut dosa. Saya takut dosa ya. Dan itu ngomongin juga anak-anak, jangan sampai demikian ya. Anak-anak kadang-kadang senang punya hewan tapi tidak bisa pelihara. Anak saya kemarin nangkap bunglon. Saya aja pegang bunglon jijik, dia tangkap bunglon. Nabi bunglon dimasukkan di toples. Saya bilang kasih makan, kalau enggak dosa. Sudah Bi, dikasih sawi, makan enggak? Makan. Besok saya ketemu lagi, hati-hati, kasih makan enggak? Dosa loh. Mending lepasin, kasihan. Enggak, saya kasih makan, Bi. Saya ingatin belum, namanya anak-anak lupa. Terus saya kemarin dia telepon saya, anak saya, Abi, bunglon adik di mana? Abi enggak tahu. Kok enggak ada di toples? Dia mungkin berpikiran saya lepas. Enggak, Abi enggak tahu. Ya, berarti mungkin pergi sendiri. Ya udah biarin aja, ya. Jadi hati-hati ya, jangan kita belikan kucing buat anak-anak kemudian kita cuekin, akhirnya kita juga ikut menzalimi kucing apa? Tersebut. Kelihatannya sepele tetapi pernah menyebabkan seorang wanita masuk neraka jahanam, dan ini peringatan bagi kita semua, jangan pernah menzalimi orang lain. Kalau menzalimi kucing saja bisa bikin masuk neraka, apalagi menzalimi orang lain. Hidup ini jangan sampai menzalimi. Pastikan kita tidak ada masalah sama orang. Ya, saya sering sampaikan hal ini kepada semua teman-teman. Hidup ini pastikan tidak punya masalah sama orang. Kalau kau punya masalah sama orang, pastikan kau yang benar, dia yang salah. Jangan sampai sebaliknya, kau yang salah, dia yang benar. Karena kezaliman berbahaya. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu mendatangkan kegelapan bertubi-tubi pada hari kiamat. Menzalimi kucing bisa bikin masuk neraka, apalagi menzalimi manusia. Taib. Di antara dosa yang terkait dengan wanita, yaitu wanita yang meniru-niru lelaki. Rasulullah SAW bersabda, ya, la'anallah al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Maka jangan melakukan hal-hal yang merupakan kebiasaan apa? Laki-laki. Jangan berpakaian dengan berpakaian laki-laki, ya. Jangan melakukan gerakan-gerakan yang merupakan gerakan laki-laki. Jangan berusaha berjalan seperti cara jalan laki-laki, ya. Kecuali dari sananya, ternyata dia agak apa namanya? Kalau perempuan laki-laki namanya apa? Tomboy, agak tomboy, ya. Bahkan Allah mengatakan kalau ada lelaki, Ibnu Hajar menyebutkan kalau ada lelaki yang kemudian sebaliknya agak gemulai, kebencong-bencongan, maka dia berusaha untuk perbaiki dirinya. Kalau dia sudah berusaha tetap saja begitu, maka uzur bagi dia. Adapun dia sengaja untuk melemah gemulaikan gerakannya, memiring-miringkan ucapannya seperti wanita, maka ini terlaknat, ya, terlaknat. Bahkan merubah namanya, ya, ini terlaknat jadi seperti nama wanita, ya. Siapa namamu? Sari. Sari siapa? Sarifuddin, ya. Merubah namanya. Mau saya jangan sampai seorang laki-laki berlenggak-lenggok seperti wanita, dan jangan wanita gagah perkasa seperti apa? Laki-laki. Main sama laki-laki kemudian tidak boleh. Ini semua wanita tetap menjaga kegemulaiannya, lelaki berusaha menjaga keperkasaannya. Ya, maka karenanya baju-baju atau pakaian yang itu pakaian khusus laki-laki maka tidak boleh dipakai oleh wanita. Namun sekarang jarang wanita meniru laki-laki. Banyak laki-laki yang meniru apa? Wanita. Pakai anting-anting lah di telinga lah, anting-anting di hidung laki-laki. Ya. Repot.
Taib. Dosa berikutnya yang keberapa Ibu? Adalah yang sering kita dengar, yaitu yang berhias, merias diri namun dengan hal yang dilarang. Rasulullah bersabda, la'anallah al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato. Ya. Wal wasilat wal mustawsilat. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya. Wan namisat wal mutanammisat. Dan Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya dan wanita yang minta untuk dicukur alisnya. Wal mutafallijat lil husan, dan Allah melaknat wanita yang menjarangkan giginya. Zaman dahulu giginya dikasih jarang, dikikir, dijarangkan supaya menjadi lebih indah. Al mughayyirati khalqallah, yang telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa besar yang mendatangkan laknat Allah. Ada seorang wanita bertanya kepada Nabi, putrinya rambutnya sering berguguran. Maka dia ingin menyambung rambut putrinya supaya menyenangkan suaminya karena kurang suka rambut istrinya berguguran. Rasulullah larang. Padahal dia melakukan sambungan rambut tersebut untuk suaminya yang halal baginya. Itu pun dilarang oleh Nabi. Bagaimana lagi seorang wanita berhias untuk selain suaminya? Ini yang buat suaminya saja dilarang. Karena putrinya rambutnya berguguran, dia ingin sambung rambut putrinya supaya suaminya lebih senang. Rasulullah bilang, la'anallah al-wasilah wal mustawsilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta untuk disambung rambut. Wanita saja kalau suaminya suruh cukur bulu alismu, cukur, terus kasih spidol, tetap tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Itu suaminya yang minta, apalagi dia berhias untuk dia buka di laki-laki yang bukan apa? Suaminya. Untuk suaminya tidak boleh. Maka wanita yang suka dengan kecantikan, keindahan, tidak boleh dia ingin menyenangkan suaminya dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya al-washimat wal mustawshimat, bikin tato sinilah, tato nama suami di sinilah, tato apa. Ini semua dilarang, bahkan dilaknat. Bahkan sampai gigi yang dikikir. Gigi yang dikikir, zaman dahulu orang ada gigi kalau nempel mungkin kurang bagus, dikikir sehingga agak rapi, kelihatan lebih indah. Ini dianggap oleh Nabi merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Oleh karenanya gigi tidak boleh diotak-atik. Dalam rangka untuk berindah enggak boleh. Dia hanya boleh diotak-atik kalau tidak normal. Contoh seperti sumbing ya, diperbaiki ya. Atau gigi monyong begini maka diperbaiki, enggak apa-apa. Atau gigi numpuk-numpuk itu enggak apa-apa diperbaiki karena untuk dikembalikan kepada normal. Tapi kalau gigi sudah indah, tetap aja pasang kawat, padahal sudah indah, tidak ada masalah apa-apa. Tidak monyong juga tidak, maka ini tidak boleh termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, wanita suka merubah-rubah fisiknya, ya. Ini contoh hidung, ada sebagian orang hidungnya sudah mancung, dioperasi supaya lebih apa? Lancip. Ya, kayak wanita bule potan ya. Sebagian bibirnya dioperasi sehingga membelai dikit. Kenapa? Supaya kelihatan menantang, macam-macam, bergairah macam-macam. Setan semua itu, setan semua. Sebagian wanita dioperasi biar diambil dari ya. Padahal enggak ada masalah, dia normal-normal aja. Normal-normal aja. Hidup dalam khayalan. Kemudian dia sudah rubah sini, suaminya selingkuh. Waliyadzubillah. Bukan itu, ya, cari hati suami dengan bertakwa kepada Allah, berhias dengan hiasan yang boleh. Ya. Oke, hati-hati jangan terbawa karena pingin merasa cantik akhirnya melakukan kepalsuan. Sampai akhirnya rubah wajah di Korea lah, sering sekarang di mana di Korea sekarang. Rubah hidung, rubah ini, rubah dagu, rubah ini, rubah anu. Ya. Pingin mukanya seperti muka Korea. Ini semua adalah hukumnya haram. Hukumnya haram. Sama kemudian buah dada juga dirubah-rubah. Kasih balon di dalamnya sampai tidak normal ya. Berlebihan. Kemudian dia untuk tampilkan kepada orang yang tidak halal, tampilkan ke depan umum buat laki-laki lain, buat supaya kelihatan di kantor, ini lebih maksiat lagi. Buat suami saja tidak boleh. Kalau melanggar, kecuali kalau saya katakan tadi, kecuali kalau dia memang
kelainan. Ternyata budak ini terlalu kecil, tidak normal sebagai wanita yang lain, boleh. Boleh. Atau terlalu besar maka dikecil karena tidak normal, boleh. Kalau selama tidak normal atau sakit diperbaiki itu boleh. Tapi kalau sudah biasa-biasa normal, diperindah menurut pandangan dia atau keinginan suaminya, tidak boleh. Suaminya biasa lihat yang aneh-aneh, kemudian pingin istrinya buat dadanya besar, gara-gara dia terlalu lihat yang haram-haram, tidak boleh ikut keinginan suami, tidak boleh. Ini normal suamiku, apa yang tidak normal? Kenapa terlalu ingin ikut khayalan apa? Suaminya. Maka ini hukumnya haram, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala yughayyirunna khalqallah. Fala amurannahum, kata iblis berjanji, aku akan memerintahkan hamba-hamba Allah, yaitu hamba-hambamu keturunan Adam. Fala yughayyirunna khalqallah, maka mereka benar-benar akan merubah ciptaan Allah. Itu semua iblis, setan. Ibu kurang ini, kurang ini, kurang ini. Bayangkan seorang wanita, dia operasi hidungnya. Kemudian sudah mancung, dibuat agak lancip. Terus tiap tahun maintenance ke Korea, coba. Tahun lagi Korea lagi. Bikin. Udah mulai dower lagi, bikin lagi. Maintenance lagi. Belum kalau timbul bengkak-bengkak macam. Ini semua godaan syaitan. Ibu-ibu, benar saya tidak pungkiri bahwasanya kecantikan perlu, tapi tidak boleh seorang melakukan kecantikan lebih dari yang dibolehkan oleh syariat. Siapa yang melakukannya maka dia terancam dengan neraka jahanam. Yang berikutnya di antara dosa yang terkait dengan wanita adalah wanita keluar rumah pakai parfum supaya dicium oleh laki-laki lain. Pakai parfum boleh jika untuk suaminya. Seorang wanita kalau pakai parfum untuk suaminya, mandi parfum pun boleh, enggak ada masalah. Atau dia pakai parfum untuk sesama wanita, di acara wanita, kumpul-kumpul wanita enggak ada masalah. Tapi dia pakai parfum supaya dicium oleh lelaki, maka ini dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat, famarat ala qaumin yajidu minha rihaha fahiya zaniyah." Wanita mana saja pakai parfum, kemudian dia keluar dari rumahnya, melewati sekelompok laki-laki agar mereka mencium aroma tubuhnya, maka dia wanita pezina. Saya kalau lagi jalan sama keluarga, tahu-tahu hampir rata-rata perempuan lewat parfumnya, dia udah jalan lewat, parfumnya masih apa? Ketinggalan. Hampir rata-rata perempuan seperti itu. Apalagi kalau tidak berjilbab, pasti pakai parfumnya banyak. Kalau kita masuk lift, tahu-tahu ada perempuan masuk, liftnya langsung apa? Semerbak. Dan itu bisa menggugah hasrat. Menggugah apa? Hasrat. Oleh karena kalau sedang umrah dilarang pakai parfum karena bisa menggugah apa? Hasrat. Maka wanita yang seperti ini hati-hati, ingatkan anak-anak jangan pakai parfum. Biasakan mereka sejak kecil. Kalau pakai parfum udah nikah. Sekarang kalau masih belum punya suami, pakai parfum kalau ketemu teman-teman perempuan saja, atau pakai parfum yang ringan yang tidak keluar menghilangkan bau ketiak, bau ketek aja. Lebih dari itu tidak boleh karena Rasulullah mengatakan fahiya zaniyah, maka ini wanita pezina, dan ketika Rasulullah mengecapnya dengan wanita pezina, maka ini dosa besar. Tapi di antaranya yang keberapa? 11. 9. 11. Taib. Wanita yang minta cerai tanpa ada alasan. Wanita yang minta cerai tanpa ada alasan. Rasulullah SAW bersabda, "Ayu imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa ada alasan syar'i, maka haram baginya wangi surga. Ini ancaman berat. Jadi surga dari kejauhan sudah bisa dicium aromanya. Dari kejauhan sudah dicium aromanya. Belum sampai mungkin entah berapa ratus kilo sudah kecium aromanya. Ini jangankan masuk surga, cium aroma aja enggak. Ini hukuman berat. Kenapa? Karena dia minta cerai tanpa alasan syar'i. Minta cerai tanpa alasan syar'i sih dosanya, apalagi dengan alasan tidak syar'i. Gara-gara terfitnah dengan lelaki orang, gara-gara nonton film Korea, gara-gara tidak tundukkan pandangan, lebih parah lagi. Meminta cerai tanpa alasan syar'i saja dosanya seperti ini. Bagaimana dia mengkondisikan dirinya dengan bermaksiat kepada Allah kemudian minta cerai kepada suaminya. Dosanya kayak apa? Maka seorang wanita tidak boleh sedikit-sedikit ceraikan aku. Ya. Kalau kamu laki-laki ceraikan aku.
Suaminya ditantang, kamu laki-laki enggak? Ceraikan saya kalau kamu laki-laki. Subhanallah. Sebagian mereka, pulangkan aja aku ke rumah orang tuamu. Padahal rumah orang tuanya sudah dijual, dia lupa. Ini sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit pengin masuk neraka. Jadi kalau wanita sedikit-sedikit minta cerai, berarti sedikit-sedikit pengin masuk apa? Neraka jahanam. Ya. Cerai sebagaimana sering disampaikan adalah perkara yang sangat dicintai oleh syaitan. Makanya Rasulullah mengatakan, Inna iblis wadha arsyahu 'alal ma'. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma ba'atha sarayahu, kemudian dia kirim pasukan-pasukan setan-setan untuk menggoda. Fa'adhamuhum fitnah adnahum manzilah minhum manzilah. Siapa yang anak buahnya yang paling besar fitnahnya, maka paling dekat kedudukannya dengan iblis. Kemudian setelah anak buahnya menggoda, mereka lapor. Satu bilang, iblis saya sudah begini-begini. Kata iblis, belum. Satu lagi lapor, iblis saya sudah bikin manusia begini, anak Adam begini. Kata iblis, belum. Sampai ada satu setan bilang, ya iblis, la azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina zaujati. Saya terus menggodanya sampai saya pisahkan dia dengan istrinya. Kata iblis, ni'ma anta, ente setan top, ente setan paling top. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang sihir, Allah menyebutkan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Di antara kerjaan tukang sihir adalah memisahkan antara suami dan apa? Istrinya. Betapa banyak sihir begitu. Bikin suami kalau lihat istri tidak jadi jelek mukanya. Bikin suami kalau lihat istri jadi istri seperti muka laki-laki, bahkan seperti monyet kadang-kadang. Bikin istri kalau lihat suami selalu bawaannya marah, itu sihir. Sampai ada kasus kawan saya cerai, kenapa dia robot sihir tertentu, sehingga kalau dia berhubungan istrinya tidak bisa berhubungan, tertutup kemaluannya, nggak bisa. Sihir. Waliyadzubillah, kejam ya. Sampai akhirnya cerai. Cerai karena tidak bisa dia apa-apain. Ya. Oleh karenanya jangan kita mendukung program iblis. Sedikit-sedikit ceraikan aku. Kita cerai aja, sedikit-sedikit cerai aja. Padahal kalau dia dicerai, belum tentu juga ada yang mau. Ibu lupa di luar sana masih banyak bunga-bunga yang bertebaran. Orang sudah dicerai, kadang-kadang bunga lapuk ya, orang sudah tidak tertarik. Ya. Ada kasus, ini kasus kenyataan. Seorang wanita soleha, dia kerja jadi guru. Suaminya soleh. Tapi dia kerja ke kantor, ketemu guru yang lain. Mulai terjadi pembicaraan, kemudian melanjutkan dengan email-emailan, japri-japrian. Sudah merasa semakin dalam. Akhirnya dia minta cerai dari suaminya. Setelah itu suaminya cek, ternyata banyak apa? Pembicaraan ngomong-ngomongan dengan suaminya, laki-laki sana dengan janji macam-macam. Ini merusak rumah tangga. Akhirnya suami ceraikan dia. Dia bangga, senang merayakan hari perceraian. Kemudian dia nikah dengan laki-laki tersebut. Laki-laki dia nikah lagi sama wanita lain. Hidup beberapa bulan, cerai dengan laki-laki yang baru tersebut. Dicampakkan. Banyak wanita gitu minta cerai, kenapa? Jatuh hati sama laki-laki lain. Oleh saya bilang, wanita minta cerai tanpa alasan syar'i saja dosa besar, apalagi ternyata gara-gara yang tidak syar'i. Gara-gara tontonan, gara-gara hubungan yang tidak benar dengan laki lain, gara-gara menjalin cinta lama dengan kekasih yang lama, gara-gara waliyadzubillah. Maka jangan sampai wanita sedikit-sedikit ceraikan aku. Karena dia telah mendukung program iblis. Tapi ibu-ibu, saya rasa ini sudah cukup banyak ya. Coba ibu-ibu ulang dari awal. Nomor 1 apa? Tidak berterima kasih pada suami, melupakan kebaikan apa? Suami. Di antara bukti melupakan kebaikan suami apa tadi saya bilang? Apa buktinya lupa dengan kebaikan suami? Tidak menghargai suami. Suka ngomel sama suami. Membentak suami. Itu tanda melupakan kebaikan apa? Suami. Yang kedua, suka mengeluh. Pokoknya ibu hindari ini semua. Paksa diri hindari ini semua, latihan. Yang ketiga dosanya apa lagi? Tidak apa? Ya, suka meratap kalau ada yang meninggal dunia. Naiha. Yang keempat,
Ini yang paling parah ini. Menolak apa? Ajakan suami. Hati-hati ibu-ibu, kelihatannya sepele tapi dosa apa? Besar. Jangan sampai terlaknat sehingga ibu-ibu pikirannya duniawi terus, malas beribadah. Rupanya di antaranya gara-gara menolak ajakan apa? Suami. Yang kelima, berzina. Jelas insyaallah dijauhkan dari zina semua. Alhamdulillah. Yang keenam, suka mengganggu apa? Tetangga dengan lisannya. Hati-hati ibu-ibu, jangan hubungan segera perbaiki hubungan, jalin hubungan baik dengan apa? Tetangga. Di situ ladang pahala masuk surga. Yang ketujuh, menzalimi hewan, di antaranya kucing. Zalimi kucing aja dosa, apalagi zalimi suami ibu-ibu. Suami dikekang sampai kena jantung ya, stroke. Yang ke-8, menyerupai laki-laki. Yang ke-9, berhias dengan cara-cara yang dilarang. Yang ke-10, pakai parfum di luar rumah supaya dicium sama laki-laki yang lain. 11, minta cerai tanpa ada alasan syar'i. Demikian saja apa yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Semoga ibu-ibu semua bisa menjadi ibu-ibu yang salehah ya. Saya nasihatkan ibu-ibu punya program ibadah setiap hari. Ibu-ibu jangan terbawa dengan berita-berita dunia. Berita dunia enggak ada habisnya. Ibu punya program tiap hari baca Quran. Jangan lupa salat malam, salat duha. Insyaallah ibu bahagia. Lebih bahagia dari orang-orang yang ibu lihat seakan-akan bahagia, ternyata hanyalah fata morgana dan hanya drama yang mereka lakukan setiap hari. Semoga ibu-ibu dijauhi dari dosa-dosa besar tersebut dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah dengan keluarga tercinta di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.